Nona majikan, jangan turun dulu. Kan kita mau selamat pagi. Tuh kan, nggak mau opening dia. Ya udah, selamat pagi. A day in my life lagi. Kenapa ya belakangan lapar mulu dah gua. Jadi pagi-pagi tuh langsung cari makan gitu. Padahal dulu aku kuat banget loh nahan lapar. Mungkin karena sekarang terlalu banyak ya yang dikerjakan. Jadinya cepet lapar saya. Karena hari ini hari kedua pakai behel iup. Jadi udah mulai nih cekit-cekit nih gigi. Tapi aku dari dulu kalau behelan masih tetap bisa makan. Jadi nggak bisa yang sampai kurus gitu. Hari ini mau bikin beberapa menu. Ada 3 macam. Kemarin gak berhasil bikin spam. Udahlah gue beli aja nih daging maling. Terus aku bentukin kelinci biar lucu sedikit. Nah kelinci-kelincinya aku suruh tanning dulu nih sampai coklat. Oh ya aku belum pernah cerita. Dulu tuh nenek aku jualan kue tiaw. Dan katanya tuh laku banget. Sampai bisa beli rumah lah. Ya kalau sekarang gak bisa kita jualan kue tiaw doang. Mau berapa ratus ribu kue tiaw yang kita masak. Baru kebeli rumah ya kan. Nah sebagai cucu pemasak kue tiaw. Masa iya gue gak bisa masak kue tiaw? Jangan bikin malu leluhur lu. Terus aku mikir kan apa yang cocok nih sama kue tiaw. Semalam aku udah calling mami aku. Terus ya udahlah bikin ayam goreng mentega aja. Ternyata aku belum pernah bikin tapi aku familiar sama rasanya. Biasa kalau ke Chinese food pasti pada pesan ini. Kunci di bumbunya itu harus pakai saus Inggris. Baru rasanya mirip kayak di resto. Lah pede juga gue. Ini kan aku udah bikin daging babi yang menjelma jadi daging kelinci. Terus bingung kan, aduh bikin apa ya yang lucu ya. Ya udah kita bikin segitiga cinta. Maksudnya cinta segitiga di antara kelinci-kelinci ini. Nah, yang cewek cuma satu tuh. Jadi sekarang waktunya susun bekal tuan muda. Setelah aku keker-keker, ternyata cuma mood berdua. Ya udah, pergi kau orang ketiga. Nah, jadi deh. Sweet sekali lope-lope lagi. Sekarang waktunya susun bekal tuan tua. Jadi tuan muda nggak aku kasih kue tiaw. Jadi kue tiawnya buat bapaknya. Ayam goreng saus menteganya udah jadi. Yang ketiganya kita pindahin ke sini aja. Biarin aja lu sendiri. Udah jadi deh bekal tuan muda sama tuan tua hari ini. Jujur bikin bekal tuh capek banget. Terus habis itu masih lanjut kerjain kerjaan rumah. Aku tuh jarang banget rebahan. Nah aku tipikal orang yang susah banget ketiduran. Kalau tuan tua tuh gampang banget ketiduran. Itu bener-bener pelor. Nah sebenarnya kita harus punya skill itu di umur kita sekarang. Nah kayak jam-jam segini baru bisa rebahan dan take VO. Buat siapa? Buat kalian-kalian. Nanti sudah pada rindu nontonin aku ya kan. Padahal rutinitas dan footage ya itu doang. Ma aku tuh gak gede. Mungkin nanti kalau ada rezeki aku bakal beli yang gedean dikit. Amin. Aku tuh emang suka rumah yang gak terlalu besar. Biar gampang juga maintenance-nya. Karena punya rumah tuh ada aja jajanannya. Bentar rusak ini, bentar rusak itu. Rumahnya gede, boncos juga ya say. Terus aku udah mandi kan. Udah bersih, kenapa gue lanjut cuci kamar mandi ya? Kenapa tadi nggak sekalian aja? Udah emang orang-orang ini cari kerjaan aja gue tiap hari. Yang penasaran gitu ya kan. Ini suaminya nggak ikut bantu ya? Bantuin kok, tenang aja. Bisa saya sikat kepalanya kalau dia nggak bantuin. Kalau dia tuh biasanya bantuin vakum, cuci piring, sama ngegosok. Yang detail-detail kayak gini biasanya tuh aku. Karena dia kan mana peduli ya sama yang begini-begini. Udah bebersih, balik jengukin tuan muda. Tiba-tiba dia bisa ngikutin tutorial gambar. Terus lucu banget ini ternyata bisa di-scan. Masuk deh ke iPad-nya. Kalau hari biasa aku kasih dia iPad buat dia cari referensi gambar sama buat main piano. Terus aku lupa ini kenapa ya dia tiba-tiba nangis. Ngantuk kayaknya lu tuan muda. Nih gue kipasin biar adem. Gak ada alisnya tapi gak apa-apa, sekarang cowok-cowok banyak kok yang salam alis. Udah sana tidur lu tuan muda, biar emaknya bisa lanjut bebersih. Karena masih banyak aja nih kerjaan gue. Ini cucian kloter kedua. Tadi cuci yang gelap-gelap dulu. Sekarang baru mau cuci yang terang-terang. Seterang apapun lampu yang kau bawa, jika matamu terpejam, maka kamu tidak akan melihat apapun. Halah, udah kayak mau jaga lilin gue hari ini. Hari ini ipar aku mau dateng nginep. Penasaran kalian yang udah pada punya ipar? Kalian pada akur gak sih sama ipar-ipar kalian? Kalau aku biasa-biasa aja sih. Cuman mereka berdua nih emang lengket banget. Mungkin karena sama-sama si babi kali ya. Tuan tua, gue tahu lu wibu. Masa anak lu juga mau lo ajak jadi wibubers? Iya, aku baru inget dulu pas tuan muda kecil. Masa dikasih denger lagu J-pop? Mungkin dengan harapan anaknya bisa jago bahasa Jepang kali. Selamat pagi, ada drama lagi. Ini dramanya dibuat oleh Nona Majikan. Semalam aku habis dari tempat mami aku, terus dikasih daging banyak. Nah, plastik-plastiknya aku taruh di sana deh. Pantes semalam tuh Nona Majikan gak mau naik ke atas. Ternyata dia terikat dengan aroma daging-daging ini. Emang ada aja drama gua hari-hari. Apa kalian gak tahu? Saya ini harus ngumpulin nyawa loh pagi-pagi. Biar kata cuma di rumah, tapi aku yang paling rajin di rumah ini. Udah menghindari drama dari luar. Malah dramanya datang dari keluarga sendiri. Gue kayak Nona Majikan agak toksik ya. Kerjaannya soalnya cuma berak kencing makan. Coba Nona Majikan lu berubah dong jadi orang. Jadi lu bisa bantuin gue nih sekarang. Janganlah nanti kita berebut suami. Soalnya lu kerjanya ngintilin suami gue mulu. Hari ini ada acara 17-an di sekolahnya tuan muda. Sekalian aja nanti tema bekalnya kita bikin ala-ala kemerdekaan. Untuk outfit kita hari ini bertemakan merah putih. Tuan muda juga udah aku beliin sama udah aku siapin. Nanti dia lomba 17-an. Dari outfit sih udah kece banget ya. Tapi menang gak nih? Jangan gaya doang lu keren. Gimana? Aku udah
ganteng belum nih? Udah ready? Mari kita kasih sarapan apel dulu. Kan udah gue bilang ini Nona Majikan terlalu ikut campur deh sama keluarga ini. Pokoknya dia akan menganggap kalian teman kalau misalnya kalian mau bawa makanan. Hari ini akhirnya aku bikin tim ikan. Nah untuk nasinya bikin yang gampang aja. Ceritanya ini ada 2 bocil yang lagi pegang bendera. Tapi ini bukan bocil pacaran ya tuan muda. Ntar lu deketin temen lu yang cewek itu. Oke, sekarang waktunya susun bekalnya tuan muda. Tuan muda tuh aduh centil banget sama teman-teman ceweknya. Kayaknya dia tuh punya bakat untuk jadi playboy. Tuan muda nih terlalu friendly begitu. Pokoknya nanti kalian yang punya anak jangan deketin sama tuan muda lah. Sekarang waktunya susun bekalnya tuan tua. Untuk ikannya ini aku kasih ke tuan tua dulu. Dan ada pakcoy. Hari ini ala-ala Chinese food begitu. Ceritanya pakcoynya lagi jamuran. Ada telur bebek dan yang terakhir buahnya aku kasih share musket. Udah selesai deh bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Ini apa konsep bekalnya Cindo kali ya? Yang bawa Chinese food, yang atas Indonesia. Jadi gimana kalian kemarin 17-annya semangat atau tidak? Kalau saya sudah biasa saja. Cie, tuan muda selamat ya, akhirnya menang. Tak kirain hari ini gak bawa apa-apa. Tapi setelah aku lihat-lihat banyak loh yang menang. Kayaknya hampir semuanya deh menang. Gue curiga pialanya banyak. Soalnya pas keluar tuh banyak banget yang pegang piala. Kemarin tuh dia sempet juga lomba di gereja. Ya tapi emang kalau di gereja gak dapet piala-pialaan. Dia tuh sempet cranky kemarin pas lomba. Karena nama dia tuh belum disebut. Aku tuh udah bilang sabar tunggu. Nanti juga nama lu disebut. Maksudnya temen lu nanti lomba dulu. Nanti lu ada gilirannya. Terus mukanya cembetut. Walah emosi gue. Mana di gereja ya kan? Tanduk iblis ini gak boleh keluar. Jadi setelah aku tenangin. Ya udah akhirnya balik lagi dia lomba. Lu tau gak tuan muda di gereja tuh tidak boleh berbuat jahat. Nanti mama langsung dilihatin sama Tuhan Yesus loh. Jadi kita selesaikan di rumah saja, jangan di gereja. Tadi kita pulang sebentar, bersih rumah dulu. Terus lanjut antar tuan muda les. Pakai baju yang tadi aja, soalnya dia suka sama baju ini. Kira-kira hari ini gambar apa tuan muda? Kita pantau dulu nih. Oh, hari ini ternyata gambar keluarga tidak berencana. Peppa Pig ini sudah punya 3 anak loh tuan muda. Jadi ibunya ini sudah tidak KB ya tuan muda. Maksimal tuh 2 anak aja. Kalau 3 kelebihan, prit. Jadi aku baru beli tempat penyimpanan sama cemilan-cemilan. Entahlah tiba-tiba aku lagi pengen ngerapihin lemari. Jadi saya check out aja ini semua. Tapi biasanya kita ngabisin beginian tuh lama. Apalagi aku kan jarang yang makan beginian. Tuan tua juga jarang. Nah pelakunya tidak lain tidak bukan ya tuan muda palingan. Pokoknya gue liatin aja ini kapan abisnya ya tuan muda. Tuan muda tuh nggak terlalu aku kasih cemilan-cemilan kayak gini. Terus ngapain juga gue beli? Kan udah aku bilang aku tuh gatel. Pengen beli, pengen nyusun. Terus pengen keisi penuh aja gitu lacinya. Pokoknya tenang aja. Kadang malah ada beberapa yang lupa kita makan sampai expired date. Karena kalau si tuan tua tuh jarang banget sih nyemil-nyemil begini. Ya kan? Ini kan rapi ya disusun begini. Gimana gue nggak gatel nih pengen nge-check out semuanya. Kan jadinya estetika begitu. Pokoknya di rumah ini tuh sangat dipentingkan sekali estetika. Sumpah ini storage nggak nyampe goceng. Bener-bener membantu saya. Ya kan yang punya OCD seneng nih ngeliat beginian. Sama saya juga seneng. Kayaknya besok-besok aku mau ngerapihin yang lain juga deh. Soalnya laci-laci aku masih banyak yang berantakan. Sampai tiap hari ada aja paket depan rumah gue. Jadi biar kata gue di rumah aja. Weh jangan salah cekotan gue banyak. Nah, tuan muda kena marah kan lu sama mak lu. Jadi dia tuh ada mau beli sesuatu. Terus aku bilang ya udah kalau mau beli, kamu harus kumpulin poin-poin bintang kamu itu jadi banyak. Bagaimana cara mengumpulkannya, Mama? Tentu saja kamu harus mengikuti apa yang Mama ucapkan. Aku bilang ya udahlah 1 hari 1 jam latihan piano, tapi yang serius ya. Nah, hari ini tuh mungkin dia lagi sombong ya karena tadi dia menang. Dia tuh selangak-selengek gitu loh latihan pianonya. Terus kayak ngejawabin aku terus. Terus gue udah sabar nih ya kan. Tetap aja dia nggak mau denger. Gue cabut aja semua poinnya jadi 0. Terus aku bilang ya udah sono berdoa. Terus aku tinggalin aja dia gitu biar dia curhat aja sama Tuhan. Ternyata lucu banget dia cerita gitu sama Tuhan. Kayaknya dia tuh lebih sedih kenapa poin-poinnya tuh diambil. Tapi ya udah malu tetap nggak tega kok tuan muda. Ini poinnya mau balikin ya. Ini gue tambahin ekstra pula tuan muda. Bukannya kejam ya, tapi aku tuh mau ngajarin dia tuh supaya disiplin. Jadi si poin ini dia harus kumpulin berapa nanti bisa ditukar sama hadiah. Konsepnya kayak kita mau tuker hadiah terus kita ngumpulin stem gitulah. Maksud aku supaya dia tuh lebih ada usaha dan kalau udah dapet barangnya tuh disayang. Oke, gitu aja kalau dari saya. Aduh, selamat pagi gue. Dimulai dengan drama tuan muda nangis. Ih, malu ih tuan muda, astaga. Video nangis lu udah viral lu kemana-mana. Makanya kalau malam disuruh tidur. Kalau hari biasa aja bangun ngantuk. Gantian Sabtu sama Minggu, buset semangat banget dia bangun. Soalnya kalau Sabtu Minggu kan dia boleh nonton. Sama boleh main Switch juga kan. Nah, kalau di hari itu bangunnya penuh dengan semangat. Padahal dulu kalau sekolah, semangat banget. Mungkin dia sudah merasakan malas sekolah. Ini mungkin kena Ain ya. Soalnya waktu itu aku pernah bilang kalau dia tuh pagi-pagi gak pernah nangis. Sampai lupa opening selamat pagi, adain my life lagi. Makanya malas cerita-cerita. Nanti kena Ain guys. Karena kan gak semua orang suka ya sama kita.
Makanya aku juga sebenarnya males flexing. Tapi kalau video flexing bersih-bersih rumah, aku suka. Soalnya aku juga suka nontonin video-video orang yang estetik, terus yang suka bersih-bersih rumah, yang suka organizer. Ini aku coba lagi bikin daging spam. Setelah kemarin kan gagal pakai daging haram. Ternyata berhasil, guys. Ya kan, emang berarti salah dagingnya itu kemarin. Ini bahkan aku udah campur sama sayuran, terus tetap padat dia merapat. Nah, itu udah beberapa yang aku meal prep semalam. Jadi nanti tinggal aku masak, terus aku siapin yang buat pagi-paginya kayak sayuran. Nah, aku tuh suka banget ya makan sayuran mentah. Curiga deh, gue kayaknya cacingan. Gara-gara lagi rame video cacingan. Terus aku lagi beli obat cacing. Belum sampai-sampai. Jadi takut. Aku sama takutnya kok kayak kalian. Jadi aku mau beli yang keluarnya nggak jadi cacing. Gak tahu terakhir gue minum obat cacing kapan ya. Nah, kalau keluarga tuan tua tuh rutin. Mereka tuh rutin minum obat cacing. Kenapa gue jadi bahas obat cacing? Jujur aku kira seenggak penting itu loh obat cacing. Masih aja gue bahas obat cacing. Oke, ini daging-dagingnya kita goreng dulu. Nah, resiko pakai panci stainless. Kadang-kadang aku tidak berhasil untuk seasoningnya. Alhasil jadi lengket lah kayak begini. Cuman kadang-kadang berhasil. Panci stainless itu emang bagus buat kesehatan. Cuman emang PR banget buat ngebersihinnya. Hampir setiap kali masak aku pasti bersihin. Kalau enggak jelek banget dia. Kayaknya hari ini gue masak baik banget ya. Enggak deh, sedikit kok. Cuman kayak berasa kok nggak kelar-kelar. Paling pusing itu sebenarnya bekalnya tuan muda mau dibentuk kayak apa. Tadi aku masak nasi daun jeruk. Semoga anaknya suka ya. Terus kita bentuk kayak kelinci dulu sambil megang wortel. Nah, sekarang waktunya susun bekalnya tuan muda. Padahal dulu pas umur berapa ya aku pernah kasih abon terus dia nggak suka. Belakangan lagi kecanduan. Entah sampai kapan. Coba kita lihat nanti ya. Oke, sekarang waktunya susun bekalnya tuan tua. Tadi aku masak ayam goreng bawang putih. Lumayan nggak zong-zong banget sih. Aku pakai ayam fillet jadi bentuknya kayak gitu. Tinggal disusun-susun aja. Udah selesai deh bekalnya tuan muda sama tuan tua hari ini. Mudah bukan? Ya bukan lah. Ini anaknya udah di rumah. Lihatlah, ini kamar anak bujang ya. Belum bujang malah lu tuan muda. Iya, bujang itu kalau udah remaja gitu bukan? Ini udah kayak seniman profesional aja lo ya tuan muda, gambar lu di mana-mana. Jujur ya, dia tuh lebih cepat niru yang jelek-jelek daripada yang bagus-bagus. Jadi aku pernah ngomong sama dia, lu kan lihat mama setiap hari bersih-bersih ya. Masa lu nggak ada sih keinginan untuk bersih-bersih gitu? Dah lah, ini anaknya tidur dulu. Terus emaknya lanjut bersih-bersih rumah. Emang agak PR pakai panci begini. Soalnya kalau nggak dibersihin, dia tuh kayak ngebercak di panci. Terus gue gemes aja gitu lihat ya. Biasanya aku bersihin terus aku sikat. Terus akhirnya dilap pakai kain fiber. Tenang, ini pasti sisanya saya bersihin juga. Terus ya biasalah, namanya juga gue. Kalian aja nggak bersihin yang lain, bener kan? Kenapa lu nggak ikutan tidur aja tadi? Nggak tahu hari ini kayak nggak ngantuk aja. Walaupun kadang-kadang juga suka ikut tidur. Aku tuh kayak energik banget gitu loh, full power. Nggak berasa anaknya udah bangun nih. Terus dia ngarol ngidul bilang dia mau sekolah. Ayo, siapa juga yang pernah tidur siang? Terus bangun-bangun udah kirain jam masuk sekolah. Aku juga pernah sih dulu kayak gitu. Hari ini kita ajak anaknya bikin sesuatu aja kali ya. Aku cobain merek lain, tepung pancakesnya. Mana tahu yang ini dia juga doyan. Terus kita suruh aja dia ngadon sendiri. Tuan muda nih agak sombong ke bapaknya mentang-mentang udah bisa mecahin telur. Soalnya bapaknya nggak bisa mecahin telur. Ya sekarang udah bisa sih, walaupun ya suka gitulah. Kemarin aku habis beli kan cemilan banyak. Tuan muda tuh ada satu yang dia suka. Terus kayak dicemilin terus gitu sama dia. Itu kan sebenarnya ya gulanya kurang bagus juga ya. Maksudnya sehari jangan terlalu banyak. Dia aku bikinin cemilan ini aja. Karena kalau anak sakit tuh yang repot ya satu keluarga kan. Jadi aku tuh bukannya sok ini sok itu. Saya hanya meminimalisir drama di hidup saya. Aku kan nggak pernah meal prep ya. Karena kemarin dapat daging banyak dari mami aku. Dah mabok ayam dah lo orang ya tiap hari. Ini ayam banyak banget. Terima kasih TikTok sudah mempermudah hidup saya. Mencari resep dengan mudah dan gampang. Selamat pagi, adain my life lagi. Pagi-pagi ini aku urusin hajatan Nona majikan dulu. Suara aku udah lumayan mendingan. Semoga ini penyakit gak kumat-kumat lagi. Soalnya udah beberapa kali pas udah mau sembuh tuh malah kambuh lagi. Jujur aku malas banget ke dokter. Aku tuh tipe yang malas minum obat gitu loh. Kalau aku ngerasa flu-flu kayak gini tuh harusnya bisa sembuh sendiri kan pakai imun tubuh. Tapi kayaknya sekarang sudah tidak segampang itu ya, walaupun kita juga makan sehat. Jadi karena aku udah meal prep, terus aku bisa bangun agak siangan. Lumayan karena kudu nyiapin sayuran aja sama nasi. Dia belum tahu, aku tuh biasanya masak nasi sekali banyak. Biasanya aku masak 5 cups gitulah. Terus nanti sisanya bakal aku masukin ke kontainer dan aku masukin ke freezer. Jadi aku nggak masak nasi setiap hari. Aku udah marinasi sate taichan. Kalau misalnya nggak mirip-mirip banget bentuknya ya mohon maaf. Nah ini baru pertama kali bikin. Kali sama ketiga kali juga kayaknya nggak bakal mirip juga sih. Udah suka saya. Ini kan masakan saya. Terus pas aku bikin cabenya, ini jamur tumpah. Kita pungutin dulu tuh kaldu jamur. Asin banget say. Udah kayak mau ngajak kawin gue. Sama ini brokoli saus telur. Saus telur apa saus tiram ya? Karena waktunya sudah mepet sekali. Bekalnya tuan muda yang simpel-simpel aja ya. Tadinya mau bikin gudetama. Cuman nggak mirip-mirip banget ya ini. Oke, sekarang waktunya
sun bakal tuan muda. Bikin begini aja gue udah gak pepet-pepet waktunya. Begitu aja hari ini yang simple-simple. Sekarang waktunya sun bakal tuan tua. Menunya sama kayak tuan muda. Jadi tadi tuan muda sate taishannya aku kasih sedikit. Semoga dimakan. Gak dimakan ternyata. Kampret. Udah jadi deh bakal tuan muda sama tuan tua hari ini. Nah kayak yang tadi aku bilang, nasinya aku simpen ke storage yang kayak gini nih. Pagi-pagi tinggal panasin deh di microwave. Kayaknya bisa dikukus juga kalau kalian gak punya microwave. Kalian cari tahu sendiri ya. Kan males cari aja sendiri. Oh ya sekarang tuh aku udah jarang jemput tuan muda. Karena biasanya aku tuh udah mepet banget bikin bekal. Jadi si tuan tua anterin sekalian nunggu jam pulang sekolah. Soalnya jam makan dia tuh udah mepet-mepet mau jam pulang sekolah. Kalau kalian thinking si tuan tua itu masuknya siang, ya betul sekali suka-suka dia memang. Tapi kadang-kadang aku masih jemputin tuan muda juga. Jujur gak tahu belakangan ini saya semakin malas bersosialisasi. Kayak energi gue udah habis gitu loh. Bersih-bersih rumah, terus dramanya tuan muda tiap hari. Belum lagi ngurusin nih anak anjing. Repot bener hidup gue. Kayaknya kalau terakhir kembali aku gak mau jadi manusia deh. Jadi anjingnya kayak gini enak bener. Gila ngurus satu anak satu anjing aja energi gue udah habis ya. Gak kebayang ini ada adik satu lagi. Lagian mana ada sih orang bersih-bersih rumah setiap hari? Adalah, saya buktinya. Tapi ya, aku kan belakangan suka nontonin vlog orang Jepang sama orang Korea. Mereka tuh juga emang suka bersih-bersih sama organize gitu. Jadi mungkin saya lebih cocok tinggal sama mereka. Sebenarnya hari ini aku banyak banget bersih-bersih. Aku mau mulai ngerapi-rapihin rumah. Cilaci aku tuh masih banyak yang berantakan. Pertama aku beresin si meja ria. Aku beli organizer yang ini. Banyak kan makeup aku nih udah pada expired ya. Kayak eyeshadow palette aku tuh udah pada nggak bisa dipakai. Aku tetap simpan karena sayang kalau dibuang. Itu kan uang gua juga. Akhirnya ketemu juga organizer yang ukurannya pas. Aku tuh udah jarang banget belanja-belanja makeup. Jadi sekarang tuh udah jarang banget dandan. Sekarang lanjut mau ngerapihin yang kedua. Jadi di bagian sini tuh ada tempat obat-obatan. Tenang, kita tidak punya obat-obat terlarang. Karena daripada uangnya dipakai buat beli gituan, mending duitnya buat aku belanja perintilan rumah. Ini aku susun dulu berdasarkan penyakit-penyakit. Jadi ada yang penyakit perut, ada yang penyakit tenggorokan, ada yang penyakit hati. Enggak lah, yang badan-badan sakit gitu apa ya? Penyakit urat. Tuh lo lihat udah disusun ya kan? Gua cabut lagi itu kan. Tidak sesuai dengan urutan. Urutannya emang gimana Ci? Ya udah terserah gua pokoknya. Ini aku urutin soalnya berdasarkan posisi yang lama. Kalau enggak ntar tuan tua bingung nyari obat. Ini aku kasih lihat tur laci-laci aku ya yang udah pada rapi. Yang OCD seneng nih ngeliat ginian nih. Ini perlu perjuangan ya untuk merapikannya. Tuan tua sampai bilang lu kesambet apa dah? Kan kalau kayak gini enak dilihat ya. Mata saya jadi berbinar-binar gitu, keluar bintang. Gile-gile. Ini aku kerjain semuanya sendiri loh. Kalian berharap apa tuan tua membantu? Oh, tidak bisa. Bisa yang dari lurus jadi miring sama dia. Ya begitu, kadang gelut-gelut di rumah ini ya karena hal seperti itu. Akunya yang terlalu perfeksionis, dianya yang susah mengimbangi. Terus aku kasih lihat dia nonton vlog-vlog orang Korea sama Jepang gitu kan. Bukan aku loh yang perfeksionis, aku bilang gitu sama dia. Nah kamu lihat deh, ini orang-orang kan juga rapi-rapi kan. Weh, membela diri gitu ceritanya. Terus dia kayak, ya oke. Terus aku bilang, iya harusnya yang benar tuh kayak gini kan. Orang-orang tuh pada rapi-rapi. Ya untungnya nurut sih. Sebenarnya kalau dibanding dulu, dia tuh udah lumayan agak rapi. Ya sudah 50% lah. Nah aku tuh makannya nggak yakin bisa pakai ART karena nanti ART aku stres. Nih ibu-ibu bacot banget dah. Kayak nanti dia pikir ini kan udah rapi nih orang, apalagi sih yang dicari? Ya kan kayak kalian kesel gitu loh sama bos kalian nggak tahu maunya apa. Ya itulah yang saya takutkan kalau punya ART. Kayak kalian sumpah-sumpahin bos kalian gitu. Ntar aku juga ikut disumpah-sumpahin. Tapi jujur selama seminggu ke belakang ini aku lagi organize rumah. Jadi untuk yang di dalam-dalam laci itu sebenarnya belum banyak yang rapih banget. Ini aku lagi nyicil-nyicilin supaya rumahnya jadi lebih rapi. Jadi setiap hari ada aja paket gitu. Jujur pegel banget, gue berasa kayak pindahan. Ya udah, tapi seneng banget lihat ya semuanya jadi rapi. Ya semoga kerapian tersebut bertahan ya. Enak nih jadi anjing gak pusing. Selamat pagi, Adain My Life lagi. Aku udah beberapa hari ini gak upload vlog karena supaya berita-berita demo itu pada naik. Sebenarnya ini vlognya juga udah sebelum demo kemarin. Jadi mohon maaf ya. Semoga vlog aku bisa jadi hiburan juga buat yang sedang stres sama situasi sekarang. Aku dari dulu jarang banget bersuara tentang politik. Tapi ngeliat keadaan Indonesia yang udah kayak begini, jujur sedih banget. Ya selain sedih ada rasa marah juga sih sebenarnya. Kok bisa gitu jadi manusia seserakah-serakah itu ya? Mau sampai sekaya apa gitu? Jadi orang kaya nomor 1 gitu baru seneng. Aku sebagai minoritas yang tinggal di negara Indonesia, emang aku bukan berasal dari negara Indonesia. Pastinya Chinese kan pendatang ya. Tapi percayalah cinta kami kepada bangsa ini sama besarnya seperti kalian. Nah setiap manusia itu dilahirkan kan baik ya. Nah siapa sih yang ngajarin jahat? Pastinya kan lingkungan, keadaan, dan juga orang sekitar kan. Mungkin lah lu tiba-tiba lahir terus lu jadi jahat gitu. Tapi ya Bapak Ibu DPR, apa boleh tidak seserakah itu loh? Kok bisa ada energinya sih Pak Bu? Saya yang jadi ibu rumah tangga aja udah capek
Pak seharian. Ternyata 80 tahun kemerdekaan kita ini, kita masih belum merdeka dari pemerintahan kita sendiri. Mungkin kita memang sudah merdeka dari penjajahan negara lain, tapi malah negara kita sendiri yang menjajah kita sendiri. Walaupun aku nggak turun ke jalan, tapi aku salut banget sama orang-orang yang berani langsung turun ke jalan. Kalian benar-benar pahlawan sesungguhnya. Terima kasih sudah berani untuk mewakili kami semua yang tidak berani turun ke jalan langsung. Dan aku juga turut berbelasungkawa kepada teman kita Afan Kurniawan. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Jujur aku sampai ngajak Tuan Muda berdoa dan aku sampai nangis. Terus Tuan Muda juga ikutan nangis. Kayak nangisnya tuh, emak gue kenapa nih gitu kan. Cuman itulah, kita kayaknya mesti punya hati seperti anak kecil ya. Ngeliat anak kecil sama ngeliat mereka tuh kayak, kok bisa sih kalian gitu loh. Padahal kalian juga dari anak kecil yang polos dan lugu. Dan pastinya kalian dulu kan baik hati juga kan. Memang uang itu jahat sih menurut aku. Makanya aku tuh selalu berdoa sama Tuhan supaya aku tuh nggak serakah gitu. Karena kalau kitanya udah serakah, kita pasti akan jadi jahat otomatis. Nah, jadi sebenarnya jujur saya lebih memilih kehidupan yang seperti ini ya saja, tenang-tenang gitu. Aku tahu kita semua pasti marah, benci, kesel banget. Tapi tetap ya kita harus bawa doa bangsa ini. Semoga suatu saat ada seseorang yang bisa membawa perubahan untuk bangsa kita. Amin. Tapi sebagai emak nih, tapi yang paling aku pedulin itu masa depannya anak saya sendiri. Karena kalau begini terus ya, anak gue gimana ya masa depannya? Bisa lihatlah ibu-ibu sekarang aktif ngelesin anaknya ini itu. Biar apa kan? Ya biar anaknya jadi seseorang yang bagus gitu, bertalenta. Itu kan dampaknya buat nanti masa depan bangsa kita juga. Orangnya jadi lebih berkualitas dong. Kita ibu-ibu nih udah seperduli itu loh sama masa depan bangsa ini. Tapi tolonglah udah jangan dikelece-kelecein kayak begini lagi. Semoga generasi anak gue nanti udah pada anti korupsi semua dah. Karena udah pada bagus gitu ajarannya ya kan. Bener-bener amat sangat disayangkan ya negeri ini padahal sangat-sangat kaya. Ibarat kata kayak Tuhan udah ngasih Taman Eden buat kita semua. Tapi dirusak gitu aja ya kan. Kayak aduh. Sumpah. Tapi aku selalu percaya tabur tuai. Jadi apa yang selalu kita tabur itu pasti akan kita tuai suatu saat nanti. Nah sekarang kalau udah kayak begini, pasti banyak ibu-ibu yang pengen nyekolahin anaknya ke luar negeri. Aduh kenapa sih mereka tuh susah banget sadarnya, gemes. Padahal udah tahu kan maunya kita tuh apa. Terus ngapain sih diputer-puter sampai kayak gitu? Udahlah bapak ibu, lebih enak kayak saya gini, hidup damai kok beneran. Udah hidup secukupnya aja. Gak usah lah kita terlalu kaya sampai begitu. Nih saya sampai segininya loh didik anak. Jadi ini aku habis nasihatin Tuan Muda. Kemarin itu aku mau ditelepon sama gurunya. Biasanya kalau udah kayak gitu pasti aku udah tahu oh nih anak pasti berbuat sesuatu. Jadi siangnya aku tanya dulu nih sama dia ada kejadian apa di sekolah. Akhirnya dia cerita, dia bilang dia ambil anggur temennya pas lagi jam makan. Ya udah aku bilangin dong nggak boleh ngambil punya orang lain. Nah itu bukan punya kamu jadi jangan mencuri. Nah habis itu pas gurunya telepon, gurunya juga menceritakan hal yang sama. Tapi aku nggak tahu nih ternyata pas gurunya tanya dia tuh nggak mau ngaku. Pas udah ditanya beberapa kali baru dia ngaku. Kayak malamnya aku langsung ajak dia ngomong berdua. Aku minta versi yang selengkap-lengkapnya dari dia. Sebenarnya pelakunya ada dua yang nyolong anggur. Dia sama temennya. Aku tahu dia tuh suka banget anggur. Pertama kali dia udah minta temennya anggur dan dikasih tuh yang pertama. Yang kedua nggak dikasih. Terus dia main mau ngambil aja. Nah kan memang tidak boleh ya kita mengambil yang bukan hak milik kita. Jadi ya aku tegur dan aku nasehatin nih. Walaupun anak kecil ya, mereka nih pinter. Kalau kita kayak ya udahlah nggak apa-apa anggur doang. Pertama memang anggur, tapi lama-lama dia bisa ngambil yang lain ya kan. Padahal nih anak udah gue kasih tahu jangan suka ngambil barang orang kalau bukan punya lu. Kecolongan kan tuh hari ini gurunya pun sampai kaget loh. Aku nggak mau nantinya dia ngambil hak orang lain dan aku selalu mengajarkan norma-norma kehidupan. Aku nggak mau anak aku tumbuh jadi orang jahat. Walaupun kita sebenarnya nggak ada yang tahu ya. Mungkin nanti dia akan kehasut oleh lingkungan. Tapi di sini aku berusaha semaksimal aku. Semoga dia tetap di jalan yang lurus. Dan ini dia udah janji nggak bakal ngambil barang lagi. Kalau ngambil lagi kita apain nih enaknya ya?